Itu Pak, menurut Bapak. Kalau misalnya filosofnya hari-hari filosofi itu dulunya tuh dinamai oleh Sukamani. Jadi kalau dulu tuh zaman dulunya ada yang pergi Maronan lewat dari situ suka dengan ambil apapun di bawahnya dan tidak boleh tekor, suka dia pisang yang ada pisang yang diambil, pokoknya apa aja lah, ada gorengan diambil. Nah, begitu ceritanya dulunya, dan itu bukan manusia biasa, enggak, itu jelmaan. Dan sampai sekarang juga kami penduduk kampung sini lah meyakini dan masih taat untuk hal-hal itu. Itulah. Jadi Pak, kira-kira waktu memakan korban itu sebelum ditebang itu apa ritualnya, atau apakah ada yang namanya pangurasion menurut adat istiadat? Yang pertama-tama kan ada orang Jawa berminat untuk nebang. Oh iya. Nah, itu nggak dibikin sesajennya, nggak dibikin, malah dia lah korbannya, meninggal dia. Nah, habis itu sesudah perkembangan zaman, hari-hari itu sama jabi-jabi udah condong menutup jalan, akhirnya sepakatlah orang kampung ini untuk menebang dengan catatan itu dibikinlah pengelekan, bikinlah sesajen, baru margondang. Nah, itulah sejarahnya kalau tentang itu. Itu pun selesai penebangan, yang menebang pakai sinso itu akhirnya lari juga pemikirannya, gitulah. Dan sebagai pengganti dari hari-hari itu ada di situ pertokoan kami buat, itulah gantinya. Jadi mengapa ketika pohon dipotong atau ditumbang lalu memakan korban atau katakanlah meninggal, apa yang sebenarnya menyebabkan itu Pak? Yang pertama itu kan meninggal dia kan nggak dikasih sajennya, setelah sembarang dia kan tidak sendiri dia. Akhirnya kan penghuninya itu ya marah lah, gimana gitu. Lalu ketika sudah dibuat kondang atau ritual semacam yang dikatakan disampaikan Bapak tadi, ataupun persembahan atau sopaunnya itu sudah dikasih kepada penghuninya, maka orang yang memotong atau menumbang pohon tersebut pada waktu sudah dibuat pesta lalu tidak mengalami apa-apa lagi gitu Pak. Nah, kalau itu setelah kita bikin sesajennya itu kan kita kan udah ladeni semua, iya kan? Dan kita juga berjanji bahwa pengganti dari hari-hari itu sambil jadi itu akan kita bikin pakai koan namanya di situ. Kita bikin gedung, bikin bangunan sebagai penggantinya, biar dia tuh nggak kemana-mana, tetap di tempatnya. Itulah kepercayaan orang-orang kampus ini. Ya, jadi siapa saja Pak yang berkompeten untuk melakukan acara gondang itu? Apakah memang hanya sekitar sini? Apakah memang tokoh-tokoh ada didatangkan ke sana? Enggak, yang berkompeten situ kan cuma kami pengetua marga Setanggang yang ada di desa Saidinta ini. Khusus Setanggang Pak? Khusus, iya, Setanggang. tidak boleh yang lain. Tidak boleh, karena itu pohon-pohonan Setanggang. Oke Pak, terima kasih Pak buat pesan diskusi kita hari ini. Jadi apa pesan Bapak terhadap pandangan orang yang berasumsi tentang yang namanya hari-hari ini ataupun pohon jabi-jabi ini memang dikatakan perbibuan? Kalau misalnya perbibuan enggak, kami sangat enggak setuju dibilang perbibuan. Kenapa? Karena ompong kami yang di situ, yang tinggal di situ, menjaga perkampungan ini. Makanya nggak boleh sembarang orang datang kemari mau mencuri, mau gimana, nggak boleh, nggak bisa. Itu pertama lawannya, bukan kami. Makanya di kampung kita ini, biarpun kereta tuh di luar tuh malam tuh nggak ada yang apa yang hilang. Nah, itulah keajaibannya. Memang gaib, memang nggak masuk di akal. Kita. Mungkin hanya sekedar situ Pak ya. Artinya memang kenapa ditebang memang hanya karena udah mengarah ke jalan
jadi jalan, iya. menghalangi gitu, seperti itu ya Pak ya. Harus lalu lintas, itulah gara-garanya. Oke Pak, terima kasih Pak buat waktunya yang sudah diberikan kepada saya Pak. Oke, sama-sama. Begitulah. Semoga sukses. Iya Pak, makasih banyak Pak. Itu Pak, menurut Bapak. Kalau misalnya filosofnya hari-hari itu lebih itu dunia tuh dinamai oleh jadi kalau dulu tuh zaman dulunya ada yang pergi Marona lewat dari situ suka ngambil apapun di bawah itu dan tidak boleh tekor, suka dia pisang yang ada pisang yang diambil, pokoknya apa aja lah, ada gorengan diambil. Itu ceritanya dulunya, dan itu bukan manusia biasa, enggak, itu jelmaan. Dan sampai sekarang juga kami penduduk kampung sinilah meyakini dan masih taat untuk hal-hal itu. Itulah. Jadi Pak, kira-kira waktu memakan korban itu sebelum ditebang itu apa ritualnya, atau apakah ada yang namanya pangurasion menurut adat istiadat? Yang pertama-tama kan ada orang Jawa berminat untuk menebang. Oh, iya. Nah, itu nggak dibikin sesajennya, nggak dibikin, malah dia lah korban, meninggal dia. Nah, habis itu sesudah perkembangan zaman, hari-hari itu sama jabi-jabi udah condong menutup jalan, akhirnya sepakatlah orang kampung ini untuk menebang dengan catatan itu dibikinlah pengelekan. Oh, Bikinlah sesajen, baru margondang. Nah, itulah sejarahnya kalau tentang itu. Itu pun selesai penebangan, yang menebang pakai sinso itu akhirnya lari juga pemikirannya, gitulah. Dan sebagai pengganti dari hari-hari itu ada di situ pertokoan kami buat, itulah gantinya. Jadi mengapa ketika pohon dipotong atau ditumbang lalu memakan korban atau katakanlah meninggal, apa yang sebenarnya menyebabkan itu Pak? Yang pertama itu kan meninggal dia kan nggak dikasih sajennya. Oh. Setelah sembarang dia kan tidak sendiri dia. Akhirnya kan penghuninya itu ya marah lah, gimana gitu. Lalu ketika sudah dibuat kondang atau ritual semacam yang dikatakan disampaikan Bapak tadi, ataupun persembahan atau sopaunnya itu sudah dikasih kepada penghuninya, maka orang yang memotong atau menumbang pohon tersebut pada waktu sudah dibuat pesta lalu tidak mengalami apa-apa lagi gitu Pak. Nah, kalau itu setelah kita bikin sesajennya itu kan kita kan udah ladeni semua, iya kan? Dan kita juga berjanji bahwa pengganti dari hari-hari itu sampai jadi itu akan kita bikin pakai koan namanya di situ. Kita bikin gedung, bikin bangunan sebagai penggantinya, biar dia tuh nggak kemana-mana, tetap di tempatnya. Itulah kepercayaan orang kampung sini. Ya, jadi siapa saja Pak yang berkompeten untuk melakukan acara gondang itu? Apakah memang hanya sekitar sini? Apakah memang tokoh-tokoh ada didatangkan ke sana? Enggak, yang berkompeten situ kan cuma kami pengetua markas Tanggang yang ada di desa Said Yuda ini. Khusus di Tanggang Pak? Khusus, Oh, iya, tidak boleh lain. Tidak boleh, karena itu pokoknya Tanggang. Oh. Oke Pak, terima kasih Pak buat pesan diskusi kita hari ini. Jadi apa pesan Bapak terhadap pandangan orang yang berasumsi tentang yang namanya hari-hari ini ataupun pohon jabi-jabi ini memang dikatakan perbiguan? Kalau misalnya perbiguan enggak, kami sangat enggak setuju dibilang perbiguan. Kenapa? Karena ompong kami yang di situ, lain tinggal di situ. Oh, iya. Menjaga perkampungan ini, makanya nggak boleh sembarang orang datang kemari mau mencuri mau gimana, nggak boleh, nggak bisa. Itu pertama lawannya, bukan kami. Makanya di kampung kita ini biarpun mereka tuh di luar tuh malam tuh ngalir
nggak ada yang apa yang hilang. Nah, itulah keajaibannya. Memang gaib, memang nggak masuk di akal. Kita mungkin hanya sekedar situ Pak ya, artinya memang kenapa ditebang memang hanya karena udah mengarah ke jalan, jadi jalan iya menghalangi gitu ya, seperti itu ya Pak ya. Harus lalu lintas itulah gara-garanya. Oke Pak, terima kasih Pak buat waktunya yang sudah diberikan kepada saya Pak. Oke, sama-sama. Puji Tuhan. Semoga sukses. Iya Pak, makasih banyak Pak. Itu Pak, menurut Bapak. Kalau misalnya filosofnya hari-hari, filosofnya lebih itu dulunya tuh dinamai jadi kalau dulu tuh zaman dulunya ada yang pergi maronan lewat dari sini suka ngambil apapun di bawah itu dan tidak boleh tekor, suka dia pisang yang ada pisang yang diambil, pokoknya apa aja lah, ada gorengan dia ambil. Itu ceritanya dulunya, dan itu bukan manusia biasa, enggak, itu jelmaan. Dan sampai sekarang juga kami penduduk kampung sini lah meyakini dan masih taat untuk hal-hal itu. Itulah. Jadi Pak, kira-kira waktu memakan korban itu sebelum ditebang itu apa ritualnya, atau apakah ada yang namanya pangurasion menurut adat istiadat? Yang pertama-tama kan ada orang Jawa berminat untuk nebang. Nah, itu nggak dibikin sesajennya, nggak dibikin, malah dia lah korban, meninggal dia. Nah, habis itu sesudah perkembangan zaman, hari-hari itu sama jabi-jabi udah condong menutup jalan, akhirnya sepakatlah orang kampung ini untuk menebang dengan catatan itu dibikinlah pengelekan, bikinlah sesajen, baru margondang. Nah, itulah sejarahnya kalau tentang itu. Itu pun selesai penebangan, yang menebang pakai sinso itu akhirnya lari juga pemikirannya, gitulah. Dan sebagai pengganti dari hari-hari itu ada di situ pertokoan kami buat, itulah gantinya. Jadi mengapa ketika pohon dipotong atau ditumbang lalu memakan korban atau katakanlah meninggal, apa yang sebenarnya menyebabkan itu Pak? Yang pertama itu kan meninggal dia kan nggak dikasih sajennya. Setelah sembarang dia kan tidak sendiri dia. Akhirnya kan penghuninya itu ya marah lah, gimana gitu. Lalu ketika sudah dibuat kondang atau ritual semacam yang dikatakan yang disampaikan Bapak tadi, ataupun persembahan atau sopaunnya itu sudah dikasih kepada penghuninya, maka orang yang memotong atau menumbang pohon tersebut pada waktu sudah dibuat pesta lalu tidak mengalami apa-apa lagi gitu Pak. Nah, kalau itu setelah kita bikin sesajennya itu kan kita kan udah ladeni semua, iya kan? Dan kita juga berjanji bahwa pengganti dari hari-hari itu sambil jadi itu akan kita bikin pakekoan namanya di situ. Kita bikin gedung, bikin bangunan sebagai penggantinya, biar dia tuh nggak kemana-mana, tetap di tempatnya. Itulah kepercayaan orang-orang kampung sini. Ya, jadi siapa saja Pak yang berkompeten untuk melakukan acara gondang itu? Apakah memang hanya sekitar sini? Apakah memang tokoh-tokoh ada didatangkan ke sana? Enggak, yang berkompeten situ kan cuma kami pengetua marga Setanggang yang ada di desa Saidinda ini. Khusus Setanggang Pak? Khusus, iya, tidak boleh lain. Tidak boleh, karena itu pohon-pohonan Setanggang. Oke Pak, terima kasih Pak buat pesan diskusi kita hari ini. Jadi apa pesan Bapak terhadap pandangan orang yang berasumsi tentang yang namanya hari-hari ini ataupun pohon jabi-jabi ini memang dikatakan perbibuan? Kalau misalnya perbibuan enggak, kami sangat enggak setuju dibilang perbibuan. Kenapa? Karena ompong kami yang di situ, lain tinggal di situ.
menjaga perkampungan ini. Makanya nggak boleh sembarang orang datang kemari mau mencuri, mau gimana, nggak boleh, nggak bisa. Itu pertama lawannya, bukan kami. Makanya di kampung kita ini, biarpun kereta tuh di luar tuh malam tuh nggak ada yang up dan yang hilang. Nah, itulah keajaibannya. Memang gaib, memang nggak masuk di akal. Kita. Berarti hanya sekedar situ Pak ya, artinya memang kenapa ditebang memang hanya karena udah mengarah ke jalan, jadi jalan, iya. Menghalangi gitu, seperti itu ya Pak ya. Selalu lintas itulah gara-garanya. Oke Pak, terima kasih Pak buat waktunya yang sudah diberikan kepada saya Pak. Oke, sama-sama. Begitulah. Semoga sukses. Iya Pak, terima kasih banyak Pak.